Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bali D, Bapak Ibu Guru serta panitia penyelenggara. Dan yang saya sayangi, kakak-kakak kelas serta teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan ridhonya kita dapat berdiri di acara ini dengan sehat walafiat. Hadirin yang terhormat, seperti peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Belajar dengan guru bahasa Indonesia, hati galau, berubah ceria. Sebelum acara pidato akan dibuka, izinkan hamba memperkenalkan nama. Beli ketoprak bersama Super Dede girang melompat-lompat. Pidato ini dari Naomi Pardede, pas 10 Mei 2 tinggal di Hadirin yang berbahagia, adapun pidato yang akan saya bawakan berjudul Belajar di Tengah Badai Pandemi COVID-19. Bagaimana belajar di tengah pandemi COVID-19? Pada masa COVID-19, pendidikan merupakan salah satu sektor yang sangat terdampak oleh pandemi ini, sehingga dalam situasi ini, rentan mengalami kebingungan dan kecemasan untuk merespon perubahan perilaku yang terbatas karena ketiadaannya pembelajaran tatap muka. Namun, kita patut syukuri karena pembelajaran tatap muka terbatas sudah berjalan sampai saat ini. Hadirin yang saya banggakan, pendidikan tidak boleh lumpuh, pendidikan tidak boleh berhenti walau apa yang menghadap. Pandemi COVID-19 kini hampir 2 tahun melanda negeriku Indonesia. Banyak hal baru yang harus dilakukan untuk bertahan dalam situasi ini, khususnya di dunia pendidikan. Belajar daring dan belajar luring kini telah diterapkan dan hal ini bisa terjadi dalam kondisi yang diinginkan tanpa menimbulkan klaster baru di kelas tatap muka. Hadirin yang saya sayangi, pandemi COVID-19 ini tidak menghalangi kita untuk meningkatkan kecerdasan dan kreativitas. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menjadi agen perubahan di tengah pandemi ini. Di era digital ini, tidak sedikit cara untuk mengembangkan inovasi yang kita miliki. Beribu alasan untuk menjadi generasi perubahan untuk Indonesia tercinta, terutama kemerdekaan pendidikan yang harus dimiliki setiap rakyat Indonesia. Hadirin yang terhormat, kita tentu tahu bahwa pandemi ini berpengaruh pada jiwa sosialisasi sehingga rasa keyakinan dalam belajar untuk sukses menjadi masalah untuk generasi saat ini. Kerentanan akan ragu menyampaikan ide dan gagasan. Banyak yang lari dari kenyataan dan menampilkan reformasi yang rendah. Hasil yang dicapai tidak memenuhi target. Sebagai generasi perubahan di tengah pandemi ini, pola pikir tersebut harus diubah. Keyakinan yang kuat perlu dikemas dengan rasa percaya diri yang harus ditanamkan pada pola pikir kita saat ini. Menjadi generasi yang memiliki tumpukan keberanian dan keyakinan yang tinggi untuk menampilkan reformasi yang mengasah keberanian dan berani untuk berpendapat. Hadirin yang saya banggakan, walau pandemi ini melanda, sebagai anak Indonesia dituntut berani dan bebas berkarya di kanvas pergerakan pendidikan dan inovasi yang harus dikembangkan dengan kesadaran pola pikir untuk maju tak gentar. Karena niat untuk tumbuh haruslah kita tanamkan sebagai prinsip generasi yang berkembang menuju perubahan pendidikan generasi Indonesia yang merdeka belajar. Hadirin yang saya dambakan, ada 5M yang harus kita lakukan agar COVID tidak menjadi pemenang, melainkan piala winner itu ada di tangan kita. Yang pertama, menjauhi kerumunan. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, memakai masker. Keempat, menjauhi mobilitas. Dan kelima, menjaga jarak. Kelima hal di atas sering saya ingat dengan pesan ibu. Dan lewat pidato saya ini, saya mengimbau agar kita senantiasa melakukannya agar pembelajaran tatap muka terbatas tidak terganggu. Hadirin yang saya hargai, semuanya menjadi bukti bahwa kita semua adalah pewaris para pejuang yang tidak mau menyerah dengan keadaan.
tidak mampu beradaptasi dengan terus belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Sebagai agen perubahan pendidikan Indonesia, marilah kita menjadikan esensi mendasar pendidikan yang kita tempuh ini haruslah merdeka kehidupan seperjuangan. Generasi perubahan akan menciptakan lembaran baru pendidikan Indonesia. Berarti transformasi yang tetap berstandar pada sejarah bangsa dan juga keberanian menciptakan sejarah baru yang gemilang dan kemerdekaan belajar yang sejati. Demikian pidato singkat ini, semoga berkenan di hati para hadirin. Akhirnya saya tutup dengan pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada tutur kata yang salah, jangan disimpan dalam hati.